Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 5. Pada kali ini kita akan belajar mengenai sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pasif dan aktif. Yang pasif disebut dengan tulang dan yang aktif itu otot yang sudah kita pelajari pada awal subtema 1. Kemudian kita akan belajar tentang sistem gerak pasif yaitu tulang. Tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita akan bersatu membentuk yang namanya rangka. Nah, ini rangka. Nih, gambar rangka manusia. Begitu banyak tulang yang menyusun tubuh kita. Fungsi rangka itu ada 5. Yang pertama, menegakkan tubuh, yang artinya kita dapat berdiri dengan tegak, dengan nyaman, dengan normal ketika ada tulang atau rangka. Jika tidak ada rangka, kita tidak akan bisa berdiri. Hanya seonggok daging tanpa tulang yang menyangganya. Kemudian yang nomor 2 fungsinya yaitu tempat melekatnya otot. Jadi otot-otot yang ada di dalam tubuh kita itu melekat di permukaan tulang. Jadi tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita ini dibungkus dengan yang namanya otot. Fungsi yang nomor 3, melindungi alat yang vital seperti otak dan jantung. Nah, tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita ini fungsinya melindungi organ-organ penting yang ada di dalam tubuh kita. Contoh di sini ada tulang tengkorak atau yang ada di kepala kita ini tulang tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak dari benturan-benturan. Bayangkan jika tidak ada tulang tengkorak, otak kita akan sering mengalami cedera atau gegar otak yang berakibat fatal untuk kehidupan kita. Dan di sini ada tulang rusuk yang berfungsi untuk melindungi jantung. Jika tidak ada tulang rusuk, jantung kita akan sangat rentan dan sangat mudah untuk mengalami gangguan. Fungsi yang keempat yaitu tempat pembentukan sel darah. Tulang berfungsi untuk membentuk sel darah. Jadi darah-darah yang ada di tubuh kita yang berwarna merah itu berfungsi untuk membentuk darah. Jika darah kita kekurangan, nah kita harus menjaga kesehatan tulang karena tulang itu tempat untuk membuat darah dalam tubuh kita. Yang kelima, fungsinya tempat deposit kalsium dan fosfat. Jadi kalsium dan fosfat yang ada di dalam tubuh kita itu tersimpan di dalam tulang. Jadi ada istilah jaga kesehatan tulang dengan minum susu, karena susu itu mengandung kalsium yang tinggi dan fosfat. Itu mengenai tulang, sistem gerak pasifnya. Kemudian tulang, ada tulang anggota gerak atas. Jadi kita bergerak itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu tulang gerak bagian atas dan bagian bawah. Kita akan belajar tulang anggota gerak atas. Nah, gerak atas yang bisa bergerak kita gerakkan dalam tubuh kita bagian atas itu apa? Yaitu tangan. Nah, di dalam tangan itu ada 3 tulang utama, yaitu tulang lengan atas yang ada di sini, tulang hasta ini digambar, dan tulang pengumpil. Nah, tuh digambar sudah dijelaskan. Jadi di dalam tangan kita itu ada 3 tulang utama yang besar-besar, yaitu tulang lengan atas yang berada di dekat pundak dan tangan, tulang hasta, kemudian tulang pengumpil. Letaknya seperti pada gambar. Kemudian tulang anggota gerak bawah yang ada di bawah yaitu kaki itu terdiri dari 4 tulang utama, yaitu tulang paha, nah di paha kita, kemudian tempurung lutut atau dengkul kita, ini ada tulang besar ini, kemudian tulang betis, ini betis yang kecil tulangnya, kemudian ada tulang kering yang besar. Itu tulang-tulang anggota gerak bagian bawah. Nah, ada 4 tulang utama yang membentuk tulang anggota gerak bawah.
Tadi kita sudah belajar mengenai alat gerak pasif yaitu tulang. Sekarang kita belajar mengenai alat gerak aktif yaitu otot. Fungsi otot ada 3, yaitu menjalankan kerja seperti berjalan, mengangkat barang, berlari, melompat, itu semua menggunakan fungsi otot. Kemudian menggerakkan jantung. Nah, jantung juga digerakkan dengan otot. Tanpa adanya otot, jantung tidak bisa berdetak dengan baik. Ya, fungsi yang ketiga, mengalirkan darah. Jadi otot-otot dalam tubuh kita ini berfungsi mengalirkan darah. Berakibat semua tubuh kita ini dilapisi dengan darah. Ketika kita tidak sengaja tergores oleh pisau, otomatis tempat yang tergores oleh pisau tersebut akan mengeluarkan darah, karena otot-otot itu menyelimuti seluruh tubuh manusia. Nah, jenis otot ada 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Selanjutnya akan kita bahas di lembar selanjutnya. Nah, otot polos. Ciri otot polos, bentuknya gelondong. Nah, bergelondong-gelondong, ujungnya runcing seperti ini. Ini gelondong-gelondong, ujungnya ini runcing. Nah, ini ujung-ujungnya ini runcing. Kemudian punya satu inti sel. Nah, ini inti sel ini, nah, hitam-hitam ini. Setiap satu gelondong itu punya satu inti sel. Kemudian polos, tidak bergaris. Nah, polos namanya juga otot polos, tidak ada motif, ototnya itu polos. Bekerja di luar kesadaran. Nah, jadi otot polos ini tidak bisa kita kendalikan. Dia bekerja secara otomatis di bawah pengendalian otak kita. Jadi tidak bisa bekerja kita kendalikan, tidak bisa. Contoh, kamu harus menggerakkan ini, kamu harus menggerakkan itu, tidak bisa. Karena otot-otot polos ini terletak di dalam organ dalam manusia seperti usus, otot peredaran darah, otot paru-paru, otot hati, dan lain-lain. Nah, kita tidak bisa mengendalikan otot-otot tersebut karena terletak di organ dalam manusia. Itu otot polos. Kemudian kita ke otot lurik. Contoh yang otot lurik, ciri-cirinya berbentuk silindris. Silindris itu bundar seperti tabung, seperti selang, itu silindris, dan bergaris. Nah, ini otot lurik ini bergaris-garis ini bergaris-garis. Punya satu inti sel di pinggir. Nah, ini inti selnya ini, yang bulat-bulat ini, di pinggir. Kemudian bekerja secara bukan satu inti sel, ini salah, ini punya banyak. Nah, punya inti sel banyak. Nah, dalam satu selang silindris ini punya sel yang banyak, tidak hanya satu, banyak. Kemudian yang keempat, bekerja secara sadar. Nah, otot lurik ini bisa kita kendalikan karena otot lurik ini terletak di otot-otot permukaan seperti otot dada, otot lengan, otot kaki, otot mata, otot wajah. Jadi ketika kita bisa mengendalikan angkat bolpen itu, nah, kita bisa mengangkat bolpen karena kita mengendalikan otot tersebut. Bedanya dengan otot polos itu bekerja secara otomatis, tidak bisa kita kendalikan. Sedangkan otot lurik bisa kita kendalikan, bisa kita suruh apa saja. Contoh, untuk berjalan, ketika kita mau berjalan, ya kita berjalan karena otot lurik terletak di permukaan tubuh kita, di otot kaki. Ketika ingin berjalan, ya kita berjalan. Tidak mungkin berjalan secara otomatis di luar kendali kita. Otot lurik bisa kita kendalikan secara sadar. Nah, kemudian kita terakhir ke otot jantung. Jantung, namanya juga jantung, terletak di jantung. Bentuknya silindris seperti selang tadi. Bedanya dengan otot lurik,
Otot lurik kan hanya satu selang. Nah, di otot jantung itu bercabang. Nih, cabang-cabang banyak ini. Bercabang-cabang, makang bahasa Jawa ini. Mempunyai satu inti sel dalam setiap silindris. Nah, satu. Bedanya dengan otot lurik itu banyak, sedangkan jantung hanya punya satu. Bagian tengah. Otot lurik tadi di bagian pinggir. Bekerja tanpa kesadaran seperti otot polos. Otot jantung tidak bisa kita kendalikan karena terletak di jantung. Bahaya jika kita bisa mengendalikan jantung, bisa rusak semua tubuh kita ketika kita bisa mengendalikan detak jantung. Detak jantung itu bekerja secara otomatis tanpa kita bisa kendalikan. Ini otot jantung. Sekian, semoga bisa membantu pemahaman anak-anak sekalian kelas 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih.